Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saya percaya Tuhan juga menyertai kita. Dan kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan itu tetap pelihara kita. Banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi kita bersyukur Tuhan tetap pelihara. Kalau dari atas mimbar ini saya lihat wajah-wajah saudara, wajahnya banyak yang semringah. Saya tidak tahu wajah saudara yang sedang mengikuti ibadah ini secara online di rumah, apakah juga semringah? Tapi saya lihat juga ada wajah-wajah yang sedang bersedih. Saya tidak mau berdiri dan menghakimi Bapak Ibu saudara yang sedang bergembira, sedang bersuka cita bahwa saudara sedang menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan. Karena saya nggak tahu apa yang sedang menimpa hidup saudara. Tapi juga saya nggak bisa menghakimi saudara yang sedang wajahnya kayaknya sedang sendu, seneng duit saudara. Saudara sedang jauh dari Tuhan, enggak. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, saya tidak tahu apa yang sedang saudara lewati dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara pikirkan sementara saudara datang ke ibadah. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang rasa dalam hati saudara. Tapi saya mau bilang begini bahwa entah kita sedang bersuka cita, entah kita sedang berduka cita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Cuma kadang-kadang perasaan kita aja yang terlalu melo. Waktu kita mengalami kesedihan kita pikir Tuhan jauh dari kita. Tapi sebaliknya waktu kita lagi bersuka cita kita merasa Tuhan dekat benar sama kita. Apakah begitu? Enggak. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Yang ada kita yang menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara terus mau bersuka cita, jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Di ibadah boom tadi malam saya bilang begini bahwa kita kadang-kadang berpikir begini, dalam kesusahan, dalam kesulitan kita, yang paling kita butuhkan adalah uang. Kita pikir semua solusi buat kesedihan, buat keterpurukan kita, kesulitan kita adalah uang. Uang bukan jawaban, Tuhan jawaban buat setiap kita. Amin. Jadi kalau saudara mau mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, nggak ada cara lain. Uang, harta, kedudukan, kemewahan itu bukan solusi buat kita. Tuhanlah solusi buat setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan uang buat kita. Kita pikir Tuhan menciptakan uang. Bank Indonesia yang bikin uang. Bukan kita. Betul ya Pak ya? Tuhan tidak ciptakan uang. Tuhan tidak berikan uang kepada kita. Yang firman Tuhan janjikan, Tuhan beri kita kekuatan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara cari Tuhan untuk cari uang, salah saudara. Tuhan gak ciptakan uang buat kita. Amin. Kalau mau cari uang, Bank Indonesia. Saudara pergi ke Bank Indonesia, saudara minta uang di sana. Pasti ditangkap sama satpam saudara. Dari sini saya menemukan begini bahwa ternyata banyak orang yang ikut Tuhan, banyak orang yang cari Tuhan. Sekian lama mereka ikut Tuhan, sekian lama mereka cari Tuhan. Hari Minggu mereka datang ibadah. Bahkan tidak sedikit mereka yang melayani Tuhan. Berpikir begini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mut-mutan. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak konsisten. Saya mau pastikan begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Cuma kadangkala yang terjadi begini, kita coba memahami Tuhan dengan cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita kebanyakan sangat daging, sangat manusiawi. Yang kita kejar adalah keinginan-keinginan kita. Yang kita mau upayakan dalam hidup kita terjadi atas hidup kita adalah begini. Hal-hal yang menyenangkan buat kita, buat daging kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal yang menyenangkan buat kita. Hal-hal yang kita pikir baik buat kita. Belum tentu itu yang Tuhan rancangkan buat hidup setiap kita. Amin. Makanya penting sekali buat orang percaya itu bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani. Banyak pergi gereja, banyak melayani Tuhan, belum tentu kita sedang mengalami pertumbuhan secara rohani.
Kalau sampai masalah keuangan, masalah kesulitan bisa bikin rumah tangga kita hancur, rumah tangga kita berantakan, ribut terus gitu kan. Saya mau pastikan begini, kita sedang tidak bertumbuh secara rohani. Karena saya mau bilang begini, kesulitan kita, masalah kita bukan soal uang. Kalau sampai uang bikin hancur rumah tangga kita, saya mau bilang kita terlalu bodoh, kita terlalu kekanak-kanakan. Percayalah kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Cuma ini yang paling penting yang saudara harus pahami begini. Tuhan lebih tertarik mengerjakan rancangannya buat kita dibandingkan memenuhi semua keinginan-keinginan kita dalam hidup kita. Sekali lagi saya garis bawahi, dengar baik-baik. Bahwa Tuhan lebih tertarik mengerjakan rancangannya buat hidup saudara dan saya. Buat kehidupan kita dibandingkan dia memuaskan semua keinginan-keinginan kita. Bukankah itu berbeda dengan tujuan hidup kita? Kita merasa begini, yang terbaik dari Tuhan adalah kalau Tuhan memuaskan semua keinginan-keinginan kita. Maafkan daku, seringkali itu tidak terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang kita mau dan apa yang Tuhan mau beda. Keinginan Tuhan yang terutama adalah mengerjakan rancangannya buat kita. Supaya apa yang dia rancangkan buat hidup kita benar-benar terjadi. Apa rancangan Tuhan yang terbaik buat kita? Menjadikan kita sempurna. Menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia. Ini kabar baik buat kita. Cuma di dalam Tuhan, cuma di dalam Yesus yang percaya bahwa kita akan jadi sempurna. Saudara belajar semua agama. Semua agama mengatakan begini, kesempurnaan itu milik manusia ini nggak akan sempurna. Saudara pikir kita nggak bisa sempurna? Saudara percaya bahwa saudara bisa sempurna? Waduh, baca firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, Yesus pernah berkata begini, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Bapamu sempurna, kamu harus sempurna. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada kesempurnaan itu? Kita harus bertumbuh secara rohani. Ciri dari pertumbuhan secara rohani adalah begini, kita nggak lagi mengejar cuma keinginan-keinginan kita. Kita lebih mengutamakan begini, biarkan Tuhan mengerjakan rancangannya, tujuannya buat hidup setiap kita. Apa yang sedang saudara harapkan hari ini? Tuhan memuaskan keinginan kita, atau kita membiarkan Tuhan mengerjakan tujuannya buat hidup setiap kita? Kepanjangan Pak pendahuluannya. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga kita akan membaca ayat pertama, kemudian kita lompat ayat yang ke-10, 11 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan Pengkhotbah pasal yang ketiga. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lompat ayat yang ke-10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak bisa menyelaminya. Makanya manusia nggak bisa ngerti apa sih yang Tuhan maksud, apa sih yang Tuhan mau, apa sih tujuan Tuhan buat hidup setiap kita. Ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah, lihat nih. Akhirnya si pengkhotbah bilang begini, aku tahu sekarang. Kenapa Tuhan lakukan itu dalam hidupku? Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian. Apa? Supaya manusia takut akan Dia. Kita kembali ke ayat yang pertama tadi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau kita lihat teks bahasa Indonesia ada kalimat yang kurang di sini. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, tim multimedia ada terjemahan bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia ada satu kalimat yang hilang.
Ada satu kata, bukan satu kalimat. Satu kata yang hilang dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan kalau kita kehilangan kata ini, kita kehilangan makna dari ayat ini yang sebenarnya. Ada dalam terjemahan bahasa Inggris apa aja? King James boleh? Kita tunggu sebentar saudara, sampai mereka mendapatkan. Ya oke. Belum juga, saya pikir sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. Ya, sama kayak di Bum, baca sama-sama. Orang Sewan juga bisa baca bahasa Inggris dong, masa nggak bisa? Hari gini tidak bisa berbahasa Inggris. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Ada satu kata yang hilang. Kata apa itu? Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di kolong langit ada masanya, kata firman Tuhan. Satu kata yang hilang, purpose. Purpose itu tujuan, artinya. Jadi kembali ke handout saudara bahwa penting sekali untuk kita memahami purpose. Tujuan. Bahwa semua ada itu untuk sebuah tujuan. Tahukah saudara ada di dunia ini bukan untuk penuhi memenuhi bumi ini, bukan. Saudara dipilih Tuhan, saudara dibiarkan Tuhan untuk tinggal dalam bumi ini, di dunia ini, di Sewan, Rawa Kucing. Ada tujuannya. Nah ini bahayanya. Kalau kita tidak tahu untuk apa sesuatu diciptakan, dijadikan, yang terjadi biasanya adalah pelecehan. Sama-sama bilang pelecehan. Saya kasih contoh. Yang ada di tangan saya ini apa saudara? Mic. Kita sekarang udah ngerti nih mic. Ya mic ya. Kita udah ngerti nih. Yang ada di tangan saya ini mic namanya. Gunanya untuk apa? Iya, untuk pengeras suara. Membantu supaya saya tidak perlu teriak-teriak. Suara saya bisa terdengar di ruangan yang paling pojok sana. Saudara yang duduk di belakang bisa dengar suara saya. Karena dibantu oleh, jadi tujuan mic ini diciptakan oleh penciptanya untuk apa? Iya. Tapi bayangkan kalau ini saya bawa ke sebuah daerah yang masih tertinggal. Mereka belum pernah ngelihat mic ini. Apa yang kira-kira akan mereka lakukan dengan mic ini? Kalau ngelihat dari bentuknya. Iya mungkin jadi ulekan kali ya. Atau di beberapa daerah untuk numbuk ini nih. Untuk numbuk padi, untuk numbuk apa ya, rempah-rempah. Numbuk jamu. Bisa juga kayak Pak Taufik bilang, untuk nimpuk orang. Atau beberapa yang tertinggal bilang begini, mungkin paling bagus itu untuk main gatrik tuh. Zaman dulu ngerti ya main gatrik ya. Main kayu tuh memang hajar pok begitu kan. Ini enak banget, bagus banget bentuknya nih. Saudara bayangkan kalau mic ini dipakai untuk ulekan. Kemudian datang pencipta mic ini. Dia ngelihat, ya ampun kok gua ciptain ini mic untuk pengeras suara, kok dipakai? Yang terjadi apa saudara? Penciptanya kecewa benar saudara. Sedih dia. Kenapa? Karena orang yang menggunakan mic ini gagal memahami tujuan untuk apa mic ini ada. Yang terjadi adalah pelecehan. Dijadiin lemparan saudara. Kalau kita nggak ngerti apa yang menjadi purpose-nya Tuhan buat kita, yang terjadi adalah kita melakukan pelecehan terhadap hidup kita. Tujuan Tuhan atas hidup kita jauh lebih mulia daripada cuma sekedar ngumpulin duit di dunia ini. Tujuan Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat buat hidup setiap kita. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan buat dunia ini. Ketika kita serupa dengan gambaran dia, saya percaya begini, dimanapun kita ada,
Di sana ada gambar Tuhan. Orang bisa melihat gambar Tuhan. Orang bisa melihat gambar Tuhan. Ketika kita ada di tempat pekerjaan, orang bisa melihat gambar Tuhan lewat kehidupan kita. Itu tujuan Tuhan yang utama buat kita. Amin. Jadi Tuhan jadikan ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bukan cuma sekedar untuk penuhin ruangan gereja ini. Bukan. Ibu Marta Tuhan ciptakan ibu bukan untuk jadi ibu rumah tangga, sekedar jadi ibu rumah tangga. Ada tujuan Tuhan yang mulia. Tapi sayangnya gini, banyak kita nggak nangkep itu. Banyak wanita yang merasakan begini, oh takdir saya mungkin jadi ibu rumah tangga. Ya udahlah, nggak usah kemana-mana, nggak usah bikin apa-apa. Udah memang takdir saya jadi ibu rumah tangga, udah di rumah tangga aja. Bu, saya mau bilang bahwa ada tujuan Tuhan yang lebih mulia. Memang status kita ibu rumah tangga, tetapi Tuhan punya tujuan yang mulia. Dengan status sebagai ibu rumah tangga itu, kita akan dijadikan serupa dengan gambaran Dia. Amin. Saudara lihat handout saudara, bahwa Tuhan menciptakan banyak musim dalam kehidupan kita. Semuanya dengan tujuan. Enggak ada satu musim pun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, itu tanpa tujuan. Semuanya ada tujuan. Musim panas, musim hujan, semuanya ada tujuan. Dan saya mau bilang dalam kehidupan kita, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-2, 3, 4, 5 menyampaikan buat kita. Semuanya itu ada waktunya. Ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita mati, ada waktunya kita untung, ada waktunya kita rugi. Ada banyak sekali musim yang terjadi dalam hidup setiap kita. Saya mau bilang begini, sebenarnya musimnya tidak terlalu penting buat kita. Yang paling penting adalah kita menangkap tujuan. Kenapa Tuhan izinkan, kenapa Tuhan bawa kita ke dalam musim-musim itu dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan hari ini saya mengalami kerugian. Kenapa Tuhan izinkan sebaliknya hari ini saya mengalami keberuntungan yang hebat luar biasa. Kenapa hari ini usaha saya kok rugi. Saya mau pastikan begini, ada tujuan Tuhan di dalam musim di mana kita mengalami kerugian. Tetapi sebaliknya, kenapa hari ini kok saya untung. Saya mau pastikan begini, ada tujuan Tuhan kenapa Tuhan izinkan kita mengalami keuntungan dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Semuanya ada tujuannya. Mana yang lebih penting buat kita? Musimnya atau tujuannya? Tujuannya buat saya. Buat saya tujuannya jauh lebih penting. Coba saudara lihat ayat-ayat bacaan kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, bahwa kata waktunya dalam terjemahan bahasa Ibrani itu punya beberapa arti. Kata waktunya dalam bahasa Ibrani itu artinya ini, pengalaman dan keberuntungan. Salah satu dari arti kata waktunya itu adalah pengalaman dan keberuntungan. Untuk segala sesuatu ada waktunya, kata firman Tuhan. Apa artinya? Untuk segala sesuatu, untuk semua musim dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada pengalaman yang harus kita petik. Ada keberuntungan yang harus kita ambil. Itu maksud firman Tuhan. Pertanyaannya buat kita, sudahkah kita mendapatkan keuntungan? Sudahkah kita mengambil pengalaman dari semua musim yang terjadi dalam hidup kita? Entah kita rugi, entah kita untung, entah kita sedang bersuka cita, entah kita sedang berduka cita. Bisa mengambil pengalaman berharga. Apakah kita bisa mengambil sisi keberuntungannya di sana? Karena saya percaya waktu firman Tuhan bilang, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu, firman Tuhan mau bilang begini, untuk segala sesuatu ada pengalamannya. Sedih sekali banyak anak Tuhan mengalami, Pak, wah saya udah ngalamin banyak hal Pak. Asam manis kehidupan saya sudah rasakan Pak, udah saya lewatin. Makanya darah tinggi kita. Banyak akan makan asam garam kita. Tapi begini persoalannya, kita nih nggak ngambil pengalaman itu sebagai pengalaman berharga buat kita. Kan susahnya di situ. Saya ngerti begini, rumah tangga itu banyak sekali konflik. Saya ngerti. Tapi sampai 30 tahun pernikahan tetap gitu terus. Setiap marah piring terbang gitu kan. Gelas terbang. Kata-kata makian yang keluar. Loh 30 tahun kita lewati musim kayak begitu masih kayak begitu juga.
Berarti gini, kita nggak belajar apa-apa di sana. Nggak ada pengalaman berharga buat kita. Kita udah ngalami kebangkrutan, kegagalan, tapi kita nggak belajar apa-apa. Nggak ada pengalaman yang kita ambil dari sana. Sayang sekali. Padahal firman Tuhan bilang, buat semua kejadian yang kita alami, ada tujuan Tuhan. Apa tujuannya? Kita mengambil pengalaman, kita mengambil keberuntungan di sana. Amin. Nah sekarang kita kembali kepada handout kita. Saya mau bilang begini, pengalaman apa yang bisa kita ambil? Keberuntungan apa yang bisa kita ambil buat semua musim dalam kehidupan kita? Kita perlu mengerti tujuan. Bahwa semuanya punya tujuan. Tujuannya adalah begini loh, supaya kita memetik pengalaman-pengalaman. Di balik semua musim itu ada pengalaman. Waktu saya masih kecil, saya pikir bukan cuma saya. Kita semua punya pengalaman indah waktu kecil. Karena itu masa yang tidak bisa diulang lagi. Saya ingat waktu kecil, itu setiap kali hujan, hampir semua anak Indonesia zaman dulu bukan masuk ke rumah. Lari keluar malah. Waduh, kesempatan kita main hujan. Wah, asik bener. Berapa hari kemudian kita mulai pilek, mulai demam. Ibu kita bilang, kamu main hujan sih kemarin. Kita ambil pengalamannya. Makanya anak sekarang, waktu kita jadi orang tua, kita punya anak. Baru lihat cuaca gelap aja. Jangan keluar, ntar hujan, nanti kamu sakit. Kenapa? Karena kita udah ngambil pengalamannya. Waktu kita kecil main hujan kita sakit. Makanya anak sekarang kan overprotective tuh. Dijaga benar-benar gak boleh. Ada pengalaman yang bisa kita ambil. Saya gak tahu. Sampai hari ini, setelah sekian lama sudah ikut Tuhan. Berapa banyak pengalaman berharga yang sudah ambil. Dan itu mengubah hidup saudara. Berapa banyak keberuntungan yang sudah tangkap dari semua pengalaman-pengalaman itu. Yang membuat hidup saudara berubah. Karena saya percaya dalam setiap musim, dalam segala situasi. Tuhan punya tujuan. Ada pengalaman-pengalaman yang harus kita ambil di sana. Jadi pelajaran buat kita. Ada keberuntungan-keberuntungan yang harus kita ambil dari setiap pengalaman itu. Membuat hidup kita jadi semakin baik. Kalau kita lihat ayat yang ke-10. Yang pertama, pengalaman apa yang harus kita ambil? Keberuntungan apa yang harus kita ambil? Ketika kita harus melewati musim-musim dalam kehidupan kita. Yang pertama ayat yang ke-10 bilang apa? Kalau kita lihat terjemahan ayat yang ke-10, teks ayat yang ke-10 itu agak bingung gitu ya. Ayat yang ke-10 bilang begini, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Kayaknya Tuhan ini Tuhan yang gak ada kerjaan nih, bikin manusia katanya apa? Lelah. Tuhan senang kalau kita kecapean gitu kan. Tuhan itu kayak begini nih, kalau kita baca ini kita bisa menerima, Tuhan tuh kayak saya nih punya anak gitu kan. Anak saya lagi main. Lu main terus, saya kerjain dulu deh. Sini, Bram, keluar, lari dari sini, muter nih kompleks perumahan nih. Lari, dia balik. Udah papi, lari lagi, muter lagi sekali lagi. Kita pikir kalau kita baca Tuhan tuh kayak begitu. Bikin kita lelah. Ada kekeliruan sedikit saudara. Kata melelahkan ini sebenarnya bukan itu maksudnya. Saudara lihat di handout saudara. Tujuan dari setiap musim Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggris dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahasa aslinya, saudara-saudara akan menemukan bahwa ternyata kata melelahkan itu bukan melelahkan sebenarnya saudara. Artinya sebenarnya itu adalah kata aslinya itu pakai kata ana. Ada yang namanya ana di sini? Kata melelahkan itu dipakai kata ana. Yang artinya adalah apa? Penggunaannya lebih kepada kata merendahkan diri. Jadi
Kata melelahkan yang dipakai dalam terjemahan bahasa aslinya diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia melelahkan. Sebenarnya arti yang sebenarnya itu adalah to be humble. Merendahkan diri. Jadi dari kebenaran ini saya mau katakan begini, apa sih pengalaman yang bisa kita ambil? Apa sih keberuntungan yang kita bisa ambil melewati musim-musim dalam kehidupan kita? Yang pertama harusnya begini, pengalaman-pengalaman itu akan membuat kita menjadi lebih humble. Lebih merendahkan diri. Harusnya begini, makin banyak pengalaman yang kita lewati dalam kehidupan kita, bukan cuma asam garam yang kita dapatkan. Harusnya, dengar baik-baik, kita semakin rendah hati. Harusnya melewati musim-musim yang datang silih berganti itu membuat kita makin rendah hati. Kalau saudara makin sombong, saya mau bilang ini, saudara gak bisa menangkap. Saudara gagal menangkap tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Apa artinya rendah hati? Ya rendah hati saudara. Rendah hati yang pertama. Tidak sombong, rajin belajar. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu bisa mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya. Orang yang rendah hati selalu enggak selalu merasa begini, saya yang paling utama, saya yang paling penting. Enggak. Orang yang rendah hati itu bisa bilang, enggak apa-apa kamu duluan. Enggak apa-apa kamu yang jadi pertama, enggak apa-apa. Saya di belakang enggak apa-apa. Itu orang yang rendah hati. Yang kedua, rendah hati itu punya makna dalam terjemahan bahasa aslinya. Kata rendah hati itu punya arti connecting with God. Terhubung sama Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang terhubung sama Tuhan. Kalau begitu lawannya rendah hati apa? Apa? Hati ya, rendah hati lawannya tinggi hati. Kalau orang yang rendah hati itu artinya terhubung sama Tuhan. Orang yang tinggi hati berarti putus hubungan sama Tuhan. Beberapa kali saya telepon sama Pak Taufik, sinyal putus saudara. Halo, halo, halo. Halo, halo. Saya nggak dengar, Pak Taufik udah ngoceh, terus ngoceh. Saya nggak dengar saya. Itu orang sombong. Orang sombong itu nggak akan pernah terkoneksi sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan menentang orang yang sombong. Firman Tuhan bilang, rendahkan dirimu dalam tangan Tuhan. Dia akan mengangkat engkau pada waktunya. Amin. Emang rendah hati itu kayaknya nggak enak, suka diinjek-injek kita. Nggak enak Pak. Tapi itu yang Tuhan mau. Saudara baca Matius pasal 11. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan Tuhan kita itu rendah. Yang kedua, apa pengalaman, apa keberuntungan yang bisa kita ambil lewat musim-musim dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Takut akan Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita bisa ambil, keberuntungan yang kita bisa ambil lewati musim-musim dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah harus membuat kita makin takut akan Tuhan. Amin. Makin takut akan Tuhan, makin takut akan Tuhan itu artinya begini, bahwa kita tuh makin kagum, makin hormat sama Tuhan. Takut sama Tuhan bukan takut kayak takut sama setan. Gemeteran kita gitu. Ada Tuhan loh, ada Tuhan loh, ada Tuhan loh. Bukan kayak begitu. Takut akan Tuhan yang firman Tuhan maksud adalah begini. Kita semakin hari semakin kagum dan semakin hormat sama Tuhan. Pertanyaannya buat kita sekali lagi. Lewat segala pengalaman yang kita lewati dalam hidup kita. Yang kita ambil dalam hidup. Apakah itu sudah membuat kita semakin hormat sama Tuhan? Semakin kagum sama Tuhan atau enggak?
Atau waktu kita ngalami pengalaman-pengalaman gak menyenangkan, kita lebih banyak ngomel sama Tuhan. Tuhan, kenapa kayak begini Tuhan? Kenapa susah? Kenapa Tuhan bikin saya sulit hidup saya Tuhan? Kenapa rumah tangga saya jadi kayak begini Tuhan? Kenapa anak-anak? Lebih banyak ngomelnya kita. Ganti. Karena tujuan Tuhan menjadikan kita bukan untuk itu. Tujuan Tuhan mengizinkan kita melewati musim-musim itu bukan untuk itu. Tujuan Tuhan adalah supaya kita makin kagum. Waktu kita kesulitan, kita bisa bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau tetap hebat, Engkau tetap luar biasa, Engkau tetap Tuhan yang setia. Kita hormat, kita makin kagum sama Tuhan. Tuhan Engkau tuh hebat, luar biasa. Ada banyak kesaksian yang saya bisa saksikan. Cuma karena kita dibatasi oleh waktu. Saya percaya saudara mengerti apa yang saya maksud, bahwa kita harus semakin kagum, semakin hormat sama Tuhan. Karena untuk itulah pengalaman-pengalaman berharga yang harus kita ambil. Hidup kita semakin hari semakin kagum, semakin hormat dengan Tuhan. Saya tidak tahu musim apa yang sedang saudara lewati hari ini. Saya katakan di awal, Tuhan lebih tertarik mengerjakan tujuannya dibandingkan memuaskan keinginan-keinginan kita. Kalau rasanya hari ini ada keinginan-keinginan saudara yang belum terpenuhi sama Tuhan, mari bilang sama Tuhan, Tuhan terus kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidupku. Terus kerjakan rancanganmu buat hidupku Tuhan. Karena aku tahu rancanganmu bukan kecelakaan. Rancanganmu adalah damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan. Walaupun hari ini kelihatannya langitnya mendung, cuacanya kurang bagus. Enggak apa-apa Tuhan. Aku tetap percaya bahwa rancanganmu damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Mari kita tundukkan kepala. Tim worship. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Biarkan waktu-waktu ini jadi waktu-waktunya Tuhan buat setiap kita. Dan kalau ini jadi waktunya Tuhan, firman Tuhan bilang, Dia membuat segala sesuatu indah. Dalam kegelapan, dalam kesuraman sekalipun, Tuhan bisa mengerjakan hal-hal indah dalam hidup setiap kita. Amin. Yuk datang sama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Siapkan hatimu untuk datang berjumpa dengan Tuhan, untuk menyembah Dia. Ingat pengalaman-pengalaman yang harus kita lewati dalam kehidupan kita. Bukankah kita pernah mengalami masa-masa sukar dalam hidup kita, tetapi kita masih ada sampai hari ini. Bukankah kita pernah mengalami masa-masa yang paling sulit yang kita bilang, aduh gak mungkin saya bisa lewati. Tapi kenyataannya sampai hari ini kita masih ada. Kalau saudara ingat pengalaman-pengalaman ini, harusnya kita semakin kagum sama Tuhan. Tuhan, Engkau benar, Engkau setia Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal. Buat saudara harus melewati masa-masa sulit hari ini. Saya percaya begini, sebagaimana Tuhan sudah menolong kau di masa-masa lalu. Dia Tuhan yang sama yang akan menolong kau melewati masa-masa yang sukar hari ini. Biarkan Dia kerjakan tujuannya buat hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Teguhkan hatiku.
memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarkan tim Praise and Worship tetap menyanyikan pujian ini. Mari kita datang sama Tuhan dan bawa hidupmu. Berapa banyak kali engkau ngomel waktu engkau harus melewati masa-masa yang sulit dalam hidupmu. Kita seperti lupa bahwa Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Bukan Dia tidak mau tolong kita. Bukan Dia tidak mau merubah situasi kita. Karena Dia sedang mengerjakan rancangannya, tujuannya buat kita. Kita merasa sampai hari ini Tuhan belum tolong saya. Sekali lagi bukan karena Tuhan tidak mau tolong kita. Karena Tuhan sedang mengerjakan rancangannya buat hidup setiap kita. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Jangan kehilangan hormat sama Tuhan. Jangan kehilangan kekagumanmu sama Tuhan. Dia tetap Tuhan yang sama. Kalau Dia belum memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, sekali lagi, itu bukan karena Dia nggak sayang sama kita. Itu bukan karena Dia tinggalkan kita. Karena Dia sedang mengerjakan tujuannya buat setiap kita. Karena itu yang terpenting buat Tuhan. Dia sedang bentuk kita untuk akhirnya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Saya nggak tahu pengalaman-pengalaman apa yang sudah Tuhan izinkan kita lewati dalam kehidupan kita. Tapi harus ada hal-hal yang kita ambil jadi pelajaran buat setiap kita. Harus ada keberuntungan buat hidup setiap kita. Harus ada keuntungan yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman itu. Kita semakin hari semakin rendah hati. Kita semakin hari semakin hormat, semakin kagum sama Tuhan. Terima kasih. Bersamamu Bapa. Mari saya nyebut, kita bangkit berdiri semua. Sembah Dia. Semua berkenan-Mu ya. Haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersamamu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saat ini kami mau datang dan kami mau bilang sama Tuhan, biar Tuhan terus kerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan.
Apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kami. Karena kami tahu kalau Tuhan kerjakan itu akan membuat kami semakin hari semakin rendah hati di hadapan-Mu. Itu akan membuat kami semakin hari semakin kagum dan hormat sama Engkau Tuhan. Kami gak mau kehilangan rasa kagum, hormat kami cuma gara-gara kami sedang mengalami kesulitan hari ini. Tapi sebaliknya kami juga gak mau kehilangan rasa kagum dan hormat kami kepada Tuhan. Waktu kami mengalami pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dalam hidup kami, dalam keberhasilan kami Tuhan. Karena kami kagum akan Tuhan bahwa Tuhanlah yang mengerjakan semua ini dalam hidup setiap kami. Bukan kekuatan kami, bukan usaha kami. Tapi berkat Tuhanlah yang membuat kami berhasil dalam hidup kami. Biar kami semakin kagum dan semakin hormat sama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berhenti bicarakan hamba terbatas. Tapi hamba percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Limpahi bangsa kami dengan damai sejahtera Tuhan. Keamanan, ketertiban, ketenangan ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Khususnya di tahun politik seperti hari-hari ini Tuhan, sampai tahun depan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berdaulat atas Indonesia. Kerinduan terutama kami adalah biar bangsa ini boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pakai hamba-hambamu, pakai anak-anakmu, pakai gerejamu Tuhan. Untuk menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Menjadi saluran berkat atas bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, gubernur yang ada. Sampai pemerintah daerah yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Dalam mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami menyerahkan gereja kami MCC ke dalam tangan Tuhan. Setiap penatua yang ada. Dalam anugerah Tuhan, hari lepas hari. Ibu Nani Wijaya, Pak Nathanael, Pak Davi Makimian, Pak Anta Kirana. Hikmat kebijaksanaan, pengurapan Tuhan ada dalam hidup mereka. Ada dalam segala pelayanan mereka Tuhan. Mereka boleh membawa MCC Tuhan. Untuk semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Mengerjakan kehendak Tuhan. Bagi Indonesia Tuhan. Biar MCC dipakai Tuhan menjadi berkat. Setiap gembala tim pengembalaan di setiap wilayah, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Urapan Tuhan juga menyertai mereka. Seluruh pengerja-pengerja di keempat wilayah, seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biar hati yang takut akan Tuhan ada terus dalam hati mereka Tuhan. Mereka semakin hari semakin menjadi berkat lewat gerejamu Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit di mana saja mereka berada Tuhan. Kami tidak bisa sebut nama mereka satu persatu. Tetapi di mana saja mereka berada hari ini. Dalam tempat pembaringan mereka sekalipun aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Engkau Jehovah Rafa, Engkau menjamah, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi sembuh, mereka menjadi pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Sepanjang minggu yang berjalan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Keluar masuknya kami dari rumah kami kemanapun kami pergi dan berada. Kebajikan kemurahan Tuhan belaka yang akan menyertai perjalanan kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Akhiri ibadah kami dan kami menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.